Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ananda Dwi Prayoga. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang kelanjutan dari video sebelumnya, yang mana di video sebelumnya kita telah melakukan demonstrasi. Kita melakukan demonstrasi terhadap latihan soal yang saya buat. Latihan soal tersebut tentang AWS. Jadi latihan soal tersebut kurang lebih seperti ini. Di sini kita sudah selesai untuk mengkonfigurasi VPC-nya, kita sudah menyiapkan jaringannya. Lalu di video kali ini kita akan menyiapkan instance. Jadi di sini kita akan buat 3 instance terlebih dahulu. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung mulai ke tutorialnya. Di sini terlihat bahwa VPC-nya sudah terbuat. Ini ada di video sebelumnya. Kalian bisa menontonnya terlebih dahulu. Lalu di sini kita akan langsung membuat instance untuk server webnya. Di sini kita akan menggunakan full Amazon AMI ya, Amazon Linux. Kita akan full menggunakan dari Amazon Linux hostnya. Untuk networknya kita pakai VPC yang telah kita buat. Di sini kita pakai public aja. Kemudian langsung kita add storage. Lalu next add text ini. Ini teksnya kita kasih nama name gini. Ini server web 1 ya ini. Lalu next configure ini. Di sini kita akan membuat sebuah security group baru dengan nama server web, yang mana itu berisi beberapa rule. Yang pertama untuk koneksi SSH, yang kedua untuk koneksi HTTP. Lalu langsung kita review and launch. Kemudian launch. Di sini kita pakai keypair yang udah pernah kita buat sebelumnya. Lalu langsung kita jalanin. Kemudian view instance. Di sini instance kita masih dibuatkan. Lalu kita akan buat satu instance lagi. Tapi di sini kita akan membuat instance database dulu ya. Kita next. Kemudian untuk networknya kita akan memilih privat. Karena sesuai di desain tadi bahwa database berada pada subnet privat ya. Untuk database ini security groupnya kita namakan DB aja. Untuk SSH ini custom. Ini ya, ini custom. Lalu ini mungkin ini kita konfigurasi nanti, kita konfigurasi secara khusus. Jadi langsung aja kita next and next. Kita centang launch instance. Setelah itu udah berhasil, kita coba view instance. Untuk DB ini kita rubah sedikit security groupnya karena tadi belum selesai. Untuk server web. Jadi di sini kita merubah yang DB ini, security group name DB, kita ganti beberapa rule inbound. Di sini kita edit inbound rules. Ini kita hapus saja. Kita bikin baru SSH. Lalu udah bener custom. Kemudian untuk source-nya ini kita ambil dari studi kasus
server web ini. Begitu juga dengan database-nya. Di sini database itu MySQL atau Aurora. Kita kasih custom juga, source-nya kita beri server web. Jadi ini nanti koneksi selain dari server web akan ditolak koneksi masuk ke DB-nya ya. Setelah itu kita akan langsung melakukan remote. Kita akan langsung melakukan remote terhadap server web ini terlebih dahulu. Jadi kita nah ini kita copy public IP address-nya. Lalu di sini kita gunakan jasa, kita masuk. Hari ini kita pakai tembok dulu. Kita langsung remote server web tadi, di sini yes. Kemudian kita buka koneksi baru. Di sini kita remote juga server web tadi. Cuman di sini bedanya kita akan di tab yang ini kita akan meremote yang database tadi ya. Jadi kita akan mengcopy dulu. Kita masuk ke Nano, kemudian kita ke download. Lalu 123 perm. Di sini langsung aja kita copy private key-nya. Kita copy, kemudian kita keluar. Di sini kita bikin yang namanya 123 perm. Kita bikin private key-nya di sini, lalu kita paste di sini. Ini jadi kita save, kemudian exit. Lalu kita coba meremote DB tadi ya, server DB. Kita lihat dulu IP-nya berapa. Di sini terlihat nggak ada public IP address karena ini berada pada jaringan privat ya, privat subnet. Jadi di sini kita akan melakukan remote melalui privat IP address ya. Seperti ini. Kemudian kita pakai min-i untuk mengambil privat key-nya. Yes. Ini kita perlu merubah permisi dari privat key kita pakai chmod 600.123 seperti ini. Lalu kita coba lagi jalanin. Ini udah berhasil. Namun ini kita melakukan remote pada database server kita ya, 139. Dan di tab kosong ini kita melakukan remote terhadap server web kita. Jadi di sini kita langsung install aja ya. Kita coba lihat soalnya. Di sini kita disuruh untuk menginstal beberapa package ini untuk bisa menjalani web app dari Laravel yang telah saya siapkan. Jadi kita langsung aja, yang pertama kita perlu menginstal Git dulu ya. Kita pakai perintah sudo. Kita pakai perintah sudo. Kemudian yum install
git dan httpd. Kita install ini dulu. Setelah itu kita install juga PHP. Ini di sini terlihat bahwa versi PHP-nya adalah PHP 5.4, tapi di sini kita nggak akan menggunakan PHP 5.4, kita akan menggunakan PHP 7. Jadi kita akan aktifkan dulu package PHP 7.4-nya. Kita masuk ke Amazon Linux Extras. Kemudian coba kita ambil grab PHP seperti ini. Di sini ada PHP 7, ada PHP 8. Mungkin kita pakai PHP 8 aja ya. Jadi di sini kita langsung enable PHP 8-nya, kita pakai perintah Amazon Linux Extras enable PHP 8.0. Kita perlu sudo ya. Kalau udah, di sini kita tinggal install PHP seperti ini. Namun di sini terlihat versinya adalah 8.0 ya. Tadi kan sebelumnya versi 5.4. Kemudian kita yes. Lalu kita coba cek apakah udah berjalan web servernya, yang server web ini. Kita copy public IP address-nya, lalu kita paste di new tab ini ya. Di sini terlihat belum berjalan, jadi di sini kita perlu menjalankan terlebih dahulu httpd kita ya, dengan perintah sudo systemctl, kemudian start httpd seperti ini. Lalu kita cek lagi di sini, maka udah jalan. Kemudian di sini kita memerlukan juga package yang namanya Composer ya. Saya hampir lupa tadi. Jadi di sini kita langsung install aja dengan perintah sudo yum install Composer. Nah, karena di sini Composer kayaknya nggak ada, jadi kita install aja secara manual, install Composer. Kita masuk ke official webnya. Kemudian di sini ada beberapa komen. Di sini kita langsung copy and paste aja. Kita copy and paste. Kita copy and paste semuanya di sini. Lalu terakhir kita pindahkan file yang telah kita download tadi ke user local bin agar bisa kita panggil ya. Kita bisa panggil seperti ini, composer min version. Namun kalau kita berada pada privilege sudo, composer nggak ada. Jadi ini di sini kita akan copy juga ke user bin composer ya, nggak ke lokal aja. Jadi nanti kita bisa pakai ini di dalam root juga. Kita copy ke user bin composer. Ini jadi kalau kita pakai sudo ini juga bisa kita panggil. Setelah itu kita langsung aja ke direktori var www.html, kita masuk ke sini dengan perintah cd. Kemudian di sini kita akan langsung mendownload package-nya ya, mendownload backup yang sudah saya siapkan. Jadi di sini langsung aja kita klik linknya.
Kita langsung klik linknya. Lalu kita akan nge-clone package ini. Kita clone di folder ini aja. Kita butuh sudo. Lalu di sini kita lihat udah berhasil kita clone. Kemudian di sini kita perlu menjalankan yang namanya composer install. Di sini kita memerlukan beberapa ekstensi dari PHP. Jadi kita install dulu. Yang pertama adalah PHP DOM ya. Kita install dengan sudo yum install PHP DOM. Ini bisa install terlebih dahulu. Lalu kita coba jalanin composer install. Ini udah berhasil. Jadi composer install ini untuk mendownload semua dependensi package yang dibutuhkan oleh para file app kita ya. Jadi setelah ini selesai, kita akan melakukan copy env file kita. Kita copy dari env example ke .env. Kita pakai sudo dulu. Setelah itu kita lakukan yang namanya php artisan generate. Nah, ini di sini kita nggak bisa melakukan generate key karena ada beberapa folder yang perlu kita ganti permissionnya. Jadi kita langsung ganti aja dengan perintah chmod. Chmod ke 77 aja. Nama foldernya adalah storage. Ini kurang spasi seperti ini. Setelah itu kita generate lagi. Ini sekarang file to open. Nah, kita coba cek di sini ls-la. Kita coba lihat .env di sini ada enggak. Kita coba generate lagi. Ini ada error file put contents var www.html.env valid to permission denied. Jadi di sini kita coba konfigurasi HTTPD-nya terlebih dahulu ya. Kita lihat user apa yang digunakan oleh HTTPD ini. Jadi kita langsung kita buka folder PC, kemudian HTTPD, kemudian conf httpd.config. Di sini kita coba lihat user apa yang digunakan oleh HTTPD. Ini di sini menggunakan user Apache. Jadi di sini kita perlu lakukan chmod. Kita melakukan namanya chown. Di sini kita pakai Apache. Kita pakai min-r buat rekursif. Kemudian ini HTML. Seperti ini. Lalu kita masuk lagi ke HTML. Kita php artisan generate. Sekarang ini masih yang tadi ini. Jadi di sini kita rubah aja ini dari 777 ke 755 aja ya.
Ini masih ada errornya ini the stream or file could not be open in append mode, file to open stream. Oh, ini karena kita nggak menggunakan sudo ya. Nah, ini udah berhasil. Ya, jadi tadi kita belum menggunakan user sudo. Setelah itu kita coba ke sini, kita refresh. Ini nggak ada perubahan karena di sini kita belum melakukan konfigurasi http.conf-nya. Kita langsung konfigurasi httpd.conf. Di sini untuk dokumen rootnya kita pindah dari var www.html ke var www.html public. Kemudian juga di sini kita langsung copy, ini, kita copy ke sini. Sini untuk direktorinya, tagnya kita ganti ke public. Lalu untuk allow override ini kita ganti ke all. Ini udah benar. Lalu di sini langsung kita save aja. Nah, ini kita perlu user sudo ya di sini. Jadi kita hapus saja semua perubahan tadi. Kita lakukan hal yang sama, namun kita menggunakan user sudo kali ini. Langsung menjalankan ulang httpd kita pakai perintah systemctl restart httpd seperti ini. Lalu kita coba buka di sini. Ini beneran not found ini, jadi udah bisa kita pakai ya di sini. Ini not found hanya saja nggak ada untuk root path di situ ya. Di sini ada beberapa path yang disiapkan, hanya ada 2 path. Jadi path yang pertama itu adalah path home, kemudian juga path data atau URL data ya. Ini home. Nah, ini udah bisa kita akses. Kemudian data. Nah, di data ini kita belum bisa mengakses karena masih perlu untuk menginstal yang namanya PHP-PDO. Ini kita install coba. Yes, di sini kalau kita refresh kita perlu yang namanya restart dulu ya. Restart PHP VPM kita. Kita coba restartnya ini dengan apa ya?
start bagi data HTTPD-nya aja ya. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini videonya sudah berhasil kita install dan errornya tadi udah nggak ada, tapi di sini ada error lagi. Ini errornya karena kita perlu untuk mengganti yang namanya setting ke database. Di sini nggak ada database dulu ya di sini ya. Jadi di sini kita siapkan terlebih dahulu database-nya. Kita masuk ke tab yang pertama tadi. Di sini kita kemudian masuk ke database kita. Kita masuk lewat privat IP address kita. Lalu di sini kita perlu yang namanya menginstal MariaDB. Ya, di sini kita menggunakan MariaDB aja. Kita menginstal MariaDB dengan perintah sudo yum install MariaDB seperti ini. Kita yes saja. Setelah itu kita coba sudo mysql. Di sini kita perlu untuk menjalankan yang MariaDB kita terlebih dahulu dengan perintah sudo systemctl start MariaDB. Ini nggak ada, jadi mungkin kita perlu menginstal MariaDB server. Ya, kita perlu menginstal MariaDB server terlebih dahulu. Karena nggak satu paket tadi. Kemudian langsung kita coba. Ini belum nyala. Kita nyalain terlebih dahulu dengan perintah sudo systemctl start MariaDB. Kemudian kita coba masuk. Ini udah berhasil. Setelah kita masuk, kita perlu membuat user yang bisa diakses dari luar host kita ya. Jadi di sini saya sudah tapi di sini saya sudah pernah membuat script. Lalu saya simpan ke dalam GitHub saya, yaitu Ananda Dwipra. Nanti linknya bisa saya taruh di deskripsi video ini. Jadi kita gunakan script ini, namun ada beberapa yang kita ganti. Contohnya localhost ya. Jadi kita seperti ini. Untuk localhost ini kita ganti dengan persen. Kemudian ini juga. Jadi untuk create user ini kita akan membuat sebuah user yang dapat kita akses dari manapun dan diidentifikasi berdasarkan password ya. Ini passwordnya ini password. Kemudian kita akan memberikan privilege atau hak khusus. Ini. Kemudian kita langsung ya. Setelah itu di sini kita perlu untuk membuat sebuah database baru. Kita akan membuat sebuah database baru dengan perintah create database ya. Tapi di sini kita akan lihat dulu secara default ini nggak ada database Ravel ya. Jadi kita akan buat database Ravel. Kita akan menggunakan perintah create database Laravel. Lalu kita coba lihat database Laravel udah ada di sini. Kemudian kita langsung ke instance yang pertama,
Di sini kita coba MySQL. MySQL belum terinstall, kita install dulu MySQL atau MariaDB-nya tadi ya. Sudo yum install MariaDB. Kemudian di sini kita akan coba koneksinya. Hostnya ini IP-nya tadi berapa ini? IP-nya tadi 139. Jadi untuk hostnya 192.168.1.39. Kemudian untuk usernya tadi user. Untuk passwordnya adalah password. Akses dan niat user. Kita coba lihat lagi. Ini udah bener user dan maksudnya password. Kita coba untuk login lewat sini dulu aja ya. MySQL menu user kemudian min p password. Ini kenapa belum bisa? PASSWORD. Ini masih ada yang salah, kita coba lihat dulu. Harusnya udah benerin ya, cuma masalah di password, masalah di user MySQL-nya aja. Create user udah bener. Kemudian identified by password. Udah bener ya. Jadi saya tadi melakukan sedikit tipu. Setelah itu di sini langsung aja kita ganti .env. Ini kan ada beberapa config untuk koneksi ke database kita. Di sini kita kasih IP 192.168.1.39 karena tadi database-nya ada di host tersebut ya. Lalu untuk database bener Laravel, username-nya itu user. Kemudian password-nya adalah password. Kita save. Ini kita perlu memakai user root ya. Kita perlu prefix sudo. Ini username-nya user. Kemudian password-nya password. Untuk hostnya ini tadi adalah 192.168 lalu 1.39. Kemudian kita langsung namanya seeder ya, atau kita akan mengisi database-nya secara otomatis.
Jangan lupa kita perlu melakukan migrate terlebih dahulu ya untuk membuat struktur tabelnya terlebih dahulu. Jadi kita gunakan PHP Artisan migrate. Ini nggak ditemukan driver SQL. Kita perlu untuk menginstal sebuah extension lagi ya, PHP MySQL mungkin namanya ya. Saya juga lupa, jadi kita browsing aja di sini. PHP PDOSQL. Nah, ini kita install. Kemudian kita coba migrate lagi. Nah, ini ada kesalahan lagi. Tapi ini kayaknya udah berhasil kebuat. Kita coba cek di sini. Kita login MySQL-nya, lalu kita gunakan database Laravel. Lalu kita show table. Nah, ini udah berhasil. Lalu langsung kita pakai deposit aja. Kemudian di sini kita refresh, harusnya udah bisa. Nah, ini perlu kita yang namanya kita restart terlebih dahulu dengan sistem ctl, kemudian restart httpd. Ini udah berhasil, jadi nanti server webnya harus seperti ini ya, harus bisa diakses di data dan juga di URL home. Lalu sesuai dengan desain yang kita buat, di sini kan server webnya ada 2. Jadi di sini kita perlu membuat satu lagi server web. Supaya lebih cepat, kita masuk ke action, kemudian ke image and templates, kemudian kita create image. Di sini kita kasih nama image-nya adalah server web 1. Lalu langsung aja kita create image ya. Ini errornya ini hanya karena length-nya ya. Sebenarnya maksimalnya adalah 767, tapi di sini menggunakan 1071. Ini nggak apa-apa ini. Kita biarkan untuk sekarang. Lalu setelah itu kita akan menjalankan instance yang namanya server web 2 ya. Kita pakai aminnya tadi kayaknya udah selesai ya. Kita cek dulu. Kita ke image AMI. Kemudian kita lihat dulu apakah udah selesai tadi bikin aminya. Sepertinya udah selesai, lalu kita di sini launch instance.
Harusnya nanti akan keluar di sini ya harusnya. Langsung kita launch lewat sini aja kalau gitu. Jadi di sini kita kasih spesifikasi yang sama seperti server web 1 tadi. Namun di sini ada di subnet public B ya. Kalau yang tadi kan ada di subnet public A. Kemudian kita next. Untuk name-nya ini kita kasih server web 2. Lalu untuk security groupnya kita pakai yang tadi. Kemudian langsung kita jalanin. Nah ini Amazon Aming-nya tadi belum selesai dibuat. Jadi pantesan aja tadi nggak muncul di sini. Kita tunggu aja sampai selesai dulu ya Amazon Aming-nya. Nah ini sekarang udah nggak error karena Amazon Aming-nya udah selesai di build. Dan sekarang server web 2 udah bisa dijalankan. Di sini IP address-nya adalah ini 3.1, 3.12.83.205. Kita akses di sini. Kita coba koneksiin ke SSH-nya dulu. Sini kita yes. Nah ini ada sedikit kesalahan nih. Kita belum melakukan non-start terhadap HTTPD-nya. Jadi ini sekarang udah bisa jalan. Ini udah jalan seperti tadi, sudah normal. Kita ke home bisa. Lalu kita mau ke IS, ke data juga bisa. Namun ini tadi ada sedikit masalah karena harusnya itu langsung jalan ya servernya itu. Jadi untuk itu kita perlu untuk yang namanya itu mengaktifkan HTTPD pada saat servernya itu boot ya. Jadi di sini kita menggunakan perintah sudo systemctl enable kemudian HTTPD seperti ini. Maka ini bisa langsung nyala nanti meskipun belum kita nyalakan secara manual ya. Jadi ini secara otomatis nyala. Setelah itu karena tadi salah, kita akan hapus ini ya. Kita akan hapus, kita terminate. Kemudian kita bikin AMI baru lagi dari server web 1. Lalu kita jalankan lagi server web 2 dari AMI yang kita buat. Karena durasinya udah 44 menit dan juga kalian mungkin udah berhasil, jadi di sini saya akhiri dulu aja.
Dan ini nanti masih ada satu video demo lagi, jadi ditunggu dulu aja. Terima kasih.